Halo semua, kali ini aku mau ngebahas tentang film Inside Out. Tapi ngebahasnya bukan ngebahas secara umum, aku bakal ngebahas secara psikologi. Langsung aja yuk, cekidot. Film Inside Out ini nyeritain tentang anak perempuan umur 11 tahun yang namanya Riley Anderson. Di scene awal film, kita disuguhkan dengan scene kelahiran Riley. Nah, setelah scene itu muncul 5 karakter yang digambarkan bahwa 5 karakter itu berada di kepala Riley. Siapa sih 5 karakter ini? Kalau kita lihat, sifat masing-masing karakter yang ada di kepala Riley itu beda-beda. Ternyata 5 karakter ini adalah gambaran dari emosi dasar yang dimiliki oleh manusia semenjak manusia itu lahir. Karakter yang pertama adalah Joy. Joy ini menggambarkan rasa kegembiraan. Lalu ada Sadness yang menggambarkan kesedihan, ada Fear yang menggambarkan rasa ketakutan, Disgust yang menggambarkan rasa jijik, serta Anger yang menggambarkan kemarahan. Jika dikaitkan dengan psikologi, menurut psikolog Paul Ekman pada tahun 1970, manusia itu memiliki 6 emosi dasar, yaitu bahagia, sedih, jijik, takut, marah, dan terkejut. 6 emosi ini muncul saat 6 bulan pertama sejak bayi dilahirkan. Kalau kalian udah pada tahu nih filmnya, di film itu kayak ada bola-bola yang isinya tuh ingatan si Riley. Masing-masing bola itu ada warnanya. Kalau warnanya kuning emas, itu memori yang bahagia. Kalau memori sedih itu warnanya biru. Kalau yang merah itu memorinya marah. Kalau yang warna hijau-hijau itu jijik, ungu itu takut. Kalau dilihat, bola yang kuning emas ini ngedominasi banget nih di dalam kepala Riley. Soalnya dibandingkan bola warna lain itu lebih banyak yang kuning. Nah, artinya si karakter Joy ini dominan. Bisa dibilang si Riley ini orangnya gembiraan banget. Oh iya, aku nggak akan bahas tentang gangguan psikologisnya si Riley ini karena takutnya spoiler. Tapi ada yang bikin aku penasaran nih sama si Riley. Waktu Riley kecil, dia punya teman imajinasi namanya Bing Bong. Aku jadi searching nih tentang si teman imajinasi. Gimana sih teman imajinasi atau imaginary friend ini bisa muncul? Nah, kita tahu kalau anak kecil itu biasanya suka main pura-pura. Anak kecil suka pura-pura ngomong ke boneka, binatang, atau mereka berperan sebagai sesuatu. Menurut lansiran Psikologi Today, 37% anak-anak mulai umur 7 tahun di dunia itu mengambil langkah lebih maju untuk ngebuat si teman imajinasi ini. Kelihatannya logis kalau si anak kecil ini punya imaginary friend karena dia bisa aja kesepian gitu. Tapi ternyata penelitian itu nggak ngedukung asumsi itu. Fakta yang terjadi itu justru anak kecil yang punya imaginary friend itu adalah anak yang sifatnya nggak pemalu atau anak yang sifatnya bahagiaan banget. Dengan adanya imaginary friend ini itu bukan tanda kalau si anak ini punya masalah, tapi si imaginary friend ini bisa ngebantu si anak buat ngehibur kalau lagi mengalami sesuatu kesulitan. Biasanya imaginary friend ini dijadiin strategi coping oleh anak supaya mereka bisa tetap merasa aman. Abis nonton film ini ada hikmah yang bisa aku ambil sih. Jadi si Joy ini kelihatan dia tuh gak mau Sadness buat ngontrol emosi si Riley. Padahal gak bisa gitu sebenarnya. Di awal scene film juga ada bagian perkenalan untuk apa sih masing-masing karakter yang ada di kepala Riley, atau untuk apa sih emosi itu. Masing-masing emosi itu tujuannya beda-beda. Joy atau kegembiraan ini ekspresi ketika ada kejadian yang menyenangkan. Fear atau ketakutan itu ngebantu kita supaya waspada. Disgust atau jijik ini ngebantu kita ngejauhin sesuatu yang bisa ngeracunin diri kita.
Anger atau marah itu ngebantu kita ngebela diri, dan sadness atau sedih ini ekspresi ketika ada sesuatu yang bikin gak enak. Contohnya nih ya, kenapa nggak bisa sih kita bahagia terus? Nah, di film ini ada scene ketika Riley mengenalkan diri di sekolah barunya. Dia nyeritain tentang memorinya di kota Minnesota, kota tempat ia tinggal sebelumnya. Di dalam kepala Riley, Joy itu menggambarkan bahwa memori itu adalah memori yang bahagia. Tapi tiba-tiba sadness megang bola memorinya dan mengubah memori itu menjadi sedih. Nah, si Joy nggak bisa balikin lagi nih si memori itu jadi bahagia lagi. Tapi fakta yang terjadi itu, memori itu sebenarnya adalah memori yang bahagia, tetapi sebenarnya memori yang sedih juga. Kenapa sedih? Karena Riley tahu kalau memori itu nggak akan kejadian lagi nanti. Jadi, intinya adalah nggak apa-apa kok kalau kita itu terkadang sedih, karena itulah pesan yang ingin disampaikan dari emosi kita. Oke, mungkin segitu aja ya dari aku. Terima kasih sudah menonton.